Teman-teman, perkenalkan, nama saya Giovanni Baptista Arvel Bilahut. Jadi saya merupakan siswa kelas 11A SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Nah, jadi di sini saya ingin menganalisis terkait hubungan antara film The Missions tahun 1986 dengan materi agama tentang saksi Kristus atau martiria. Nah, jadi uh, film Mission ini merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Roland Joffe dan dibintangi oleh Robert De Niro dan Jeremy Irons. Nah, jadi film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pendeta Yesuit yang bernama Father Gabriel atau yang diperani oleh Jeremy Irons tadi, yang berusaha mengubah suku Guarani di Amerika Selatan menjadi Kristen pada abad ke-18. Nah, jadi Father Gabriel ini teman-teman adalah seorang pendeta yang sangat berdedikasi begitu ya, dan memiliki visi untuk membawa cahaya ajaran Kristen kepada suku Guarani yang masih belum mengenal agama Kristen. Nah, jadi suku Guarani merupakan suku pedalaman gitu ya. Jadi ia ini membangun sebuah misi di hutan hujan Amerika Selatan dan mulai mengejar suku Guarani tentang agama Kristen. Nah, jadi ia mengajar gitu ya, mengajar tentang Guarani kira-kira agama Kristen itu seperti apa. Nah, sementara itu di satu sisi teman-teman, nah ada yang namanya Kapten Rodrigo Mendoza itu tadi, yang diperankan oleh Robert De Niro. Nah, jadi yang ini merupakan seorang tentara bayaran yang telah membunuh saudaranya sendiri begitu dalam sebuah duel. Nah, jadi singkat ceritanya seperti itu ya. Jadi Mendoza ini merasa bersalah, nah dan memutuskan untuk bergabung dengan Father Gabriel di misi Yesuit untuk menebus dosanya di tanah misi, yaitu di suku pedalaman ini tadi, suku Guarani. Oke, baik lanjut. Nah, jadi Mendoza ini teman-teman awalnya itu dia merasa tidak nyaman gitu dengan kehidupan misi. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu teman-teman, seiring berjalannya waktu, nah ini juga merupakan bagian dari perjalanan penebusan dosanya dia. Nah, jadi seiring berjalannya waktu itu, ia itu malahan merasa terhubung begitu dengan orang-orang suku Guarani begitu, dengan Bapak Gabriel juga dengan Romo Gabriel. Nah, jadi di sana itu dia mulai membantu Bapak Gabriel itu dalam mengajar suku Guarani dan membantu mereka dalam membangun misi. Nah, jadi di sana itu dia mencoba berbaur gitu dengan orang suku Guarani, dan dengan Bapak Gabriel juga, dengan Romo Gabriel. Jadi di sana itu dia teman-teman, dia dibaptis. Nah, dia dibaptis menjadi dia masuk menjadi seorang uh, Kristen, menjadi seorang Kristen, dan pada akhirnya dia itu juga bergabung menjadi seorang pendeta. Nah, jadi pendeta yang mengajarkan dan menyebarkan agama Kristen. Jadi bisa kita lihat bagaimana begitu ya ikatan yang muncul begitu tiba-tiba ketika ia itu masuk dalam tanah misi itu ya. Nah, jadi singkat cerita teman-teman begini. Jadi kehidupan suku Guarani ini tentunya yang sangat primitif teman-teman. Jadi mereka itu mereka tengah menghadapi suatu masalah antara keputusan gereja dan pemerintah gitu ya. Jadi dalam film itu jelaskan kehidupan mereka itu berubah ketika Paus itu memutuskan untuk menyerahkan tanah misi Yesus itu kepada Portugis itu deh. Tanah misi yang dijalankan oleh yang ditinggali atau ditempati oleh Father Gabriel uh, uh, siapa tadi dengan Rodrigo tadi itu. Nah, jadi mereka itu berencana itu jadi berencana di sana itu untuk mengatur misi tersebut dan menjadikan suku Guarani itu sebagai budak. Nah, jadi ini itu keputusan Paus gitu ya, yang tiba-tiba sangat tiba-tiba yang sangat mengagetkan mereka. Nah, jadi Father Gabriel dan Rodrigo Mendoza ini teman-teman, kemudian mereka merasa kaget dan mereka itu harus memutuskan, mereka itu sangat dilema, apakah mereka akan melawan atau meninggalkan misi tersebut. Nah, jadi mereka bingung nih, apakah mereka ingin melanjutkan misi yang sudah mereka bangun atau malah melawan balik begitu keputusan yang dikeluarkan begitu dari atasan, dari pimpinan lah. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, nah setelah menjalani begitu ya di seorang kardinal, ada seorang kardinal itu yang tugas oleh paus itu. Jadi Father Gabriel itu mengajak kardinal ini itu untuk pergi bersama dirinya itu pergi ke tanah misi untuk melihat bagaimana kehidupan di sana kira-kira bagaimana. Nah, jadi dengan harapan ini Father Gabriel mengajak kardinal ini pergi ke tanah misi dengan maksud apa? Agar uh, kardinal ini bisa paham gitu kira-kira kehidupan itu bagaimana, dan kemudian mereka itu bisa mendapat persetujuan bahwa mereka melanjutkan misi gitu, melanjutkan misi sana untuk uh,
melanjutkan misi agar orang-orang atau warga orang-orang Guarani tidak dijadikan budak begitu ya. Mereka itu dianggap oleh negara begitu pada akhirnya mendapatkan hak untuk hidup lah, itu singkat ceritanya. Jadi namun ternyata setelah diajak demikian, ternyata kardinal tetap mengikuti arahan dari Sri Paus gitu ya, Sri Paus bahwa mereka itu harus meninggalkan tanah misi dan melepas tanah misi tersebut. Nah, jadi mereka itu duduk bersama dalam film itu, mereka duduk bersama dengan suku Guarani dan berdiskusi. Nah, karena mendengar keputusan yang begitu secara tiba-tiba saja, jadi suku Guarani mengatakan bahwa kami sangat kecewa sudah mengenal kalian gitu. Kami sangat kecewa setelah mengenal kalian gitu. Nah, jadi karena keputusan diberikan itu tadi, maka Father Gabriel juga tentunya kan dapat dikatakan beginilah, dia kan sudah mempunyai ikatan yang cukup kuat begitu. Maksudnya sudah ada ikatan batin, ikatan kebersamaan dan kekeluargaan gitu dengan suku Guarani. Demikian juga dengan Rodrigo. Ini juga Rodrigo tadi. Jadi dia itu sudah merasa bahwa orang-orang suku Guarani itu merupakan keluarganya gitu. Dan ia tidak tega ingin meninggalkan atau memutuskan misinya mereka itu di tengah jalan saja. Nah, sehingga Bapak Gabriel itu memutuskan untuk tetap di misi dan melawan Portugis. Jadi mereka ini memutuskan untuk melawan Portugis begitu. Mereka memutuskan untuk melawankan keputusan gitu tadi yang diberikan oleh melawan keputusan gitu yang diberikan oleh Bapak Paus. Artinya mereka melawan gereja gitu ya. Mereka melawan gereja itu sendiri. Artinya di sini ada penyimpangan yang terjadi di gereja ya. Nah, kemudian itu Mendoza juga kemudian memutuskan untuk membantu suku Guarani dalam melawan Portugis, di mana dia itu mengajarkan orang-orang Guarani itu untuk membuat senjata, teman-teman. Jadi mereka membuat meriam dari kayu, terus ada di mana mereka itu mencuri peralatan-peralatan dari bangsa Portugis ketika ingin melakukan penyerangan gitu. Mereka diam-diam menyelinap dan berhasil mendapatkan beberapa amunisi begitu. Nah, jadi di tengah perlawanan ini teman-teman, jadi tentunya Rodrigo dan Father Gabriel ini itu mereka itu juga dibantu oleh beberapa imam temannya. Father Gabriel itu juga merupakan bersama-sama yang menyebarkan misi di sini itu. Jadi intinya tokoh utama dalam cerita ini dalam Father Gabriel dan Rodrigo Mendoza ini. Jadi mereka berdua itu memimpin suku Guarani dalam pertempuran melawan Portugis begitu. Mereka pada akhirnya terlibat dalam pertempuran. Jadi ini karena keputusan dari pemerintah begitu, pemerintah yang sangat patuh terhadap keputusan gereja pada saat itu. Jadi bangsa Portugis pada saat itu memutuskan untuk melakukan penyerangan untuk membantai gitu orang-orang suku Guarani. Jadi mereka itu ditugaskan untuk membantai orang-orang Guarani ini gitu. Nah, jadi karena kondisi ini tentunya teman-teman, Rodrigo dan Father Gabriel itu bisa tinggal diam. Tetapi yang memimpin perlawanan itu cuma hanya Rodrigo ya. Tapi Rodrigo itu memimpin perlawanan secara fisik. Artinya mereka harus senjata dari sana ya. Sedangkan Father Gabriel ini dia mengatakan bahwa saya tidak punya kekuatan untuk melakukan hal demikian. Jadi dia itu cuma pada saat peperangan itu mereka itu ada para lelakinya itu melakukan penyerangan balasan gitu ya, kepada bangsa Portugis gitu. Jadi mereka itu ikut berperang para lelaki, sedangkan para wanitanya itu mereka itu mengadakan adorasi. Bayangkan ketika di tengah peperangan tapi mereka tetap mengadakan adorasi, itu sungguh luar biasa. Jadi bagaimana Father Gabriel itu menunjukkan bagaimana kesaksian bahwa kasih itu betul-betul ada begitu ya. Bagaimana kasih Tuhan, mereka harus tetap yakin dengan iman bahwa separah apapun kondisinya itu jangan pernah melupakan Tuhan. Bagaimana Father Gabriel itu tetap menuntut dan menjunjung tinggi begitu ajaran tentang saksi Kristus itu. Bagaimana dia tetap mempertahankan imannya. Bagaimana dia menentang keputusan yang diberikan oleh Sri Paus. Tentunya hal yang sangat-sangat, bayangkan saja ya, seorang imam bawahan. Dan kalau kita melihat ya bahwa imam menentang keputusan dari seorang paus itu kan sungguh sangat-sangat di luar nalar tentunya. Ditambah lagi pada kondisi gereja pada saat itu yang tentunya sangat-sangat memegang kekuasaan penuh lah. Jadi mereka ini kemudian terlibat dalam peperangan. Nah, namun dalam peperangan ini teman-teman mereka mengalami kekalahan nih. Rodrigo itu
pada akhirnya meninggal, dan Father Gabriel juga itu pada akhirnya Tuhan meninggal, dan suku Guarani itu berhasil dibantai teman-teman. Sayangnya seperti itu. Jadi kira-kira kaitan antara sebetulnya kaitan film ini dengan materi terkait dengan martiria atau tentang saksi Kristus. Sebetulnya di sini itu kita bisa melihat bagaimana keteguhan iman dari Rodrigo Mendoza dan para imam, Father Gabriel dan teman-teman. Ada Pater John juga yang merupakan seorang Jesuit juga. Jadi di sini itu mereka sangat yakin begitu ya. Mereka sangat yakin dengan iman yang mereka ada. Bagaimana mereka tetap melanjutkan misi untuk menyebarkan agama ajaran Kristen itu sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci, bahwa kita sebagai seorang umat itu kita harus bisa bersaksi. Maksudnya kita harus bisa bagaimana mempertahankan iman, menyebarkan ajaran, mengajarkan kasih dengan kehidupan kita. Jadi hal ini itu sudah terpampang jelas dalam sifat dari Father Gabriel, bagaimana sifat dan sikap Father Gabriel dan juga Rodrigo ya. Walaupun pada akhirnya itu mereka melakukan perlawanan fisik yang seharusnya itu menentang ajaran agama bahwa kita tidak boleh saling membunuh, tapi itu tadi mau tidak mau untuk mempertahankan apa yang sudah mereka jalankan, yaitu menyebarkan ajaran Kristus. Mereka itu harus mempertahankan dengan cara demikian, walaupun pada akhirnya mereka itu kalah gitu ya. Mereka itu kalah. Nah jadi kita bisa melihat, sekali lagi itu saya ingin mengatakan, kita bisa melihat bagaimana begitu besar begitu iman yang mereka ingin tunjukkan, bagaimana kasih sayang yang mereka tunjukkan kepada suku Guarani, sehingga mereka rela berkorban gitu ya. Hanya demi apa? Ya itu dia, demi Kristus itu sendiri. Mereka berkorban demi ajaran Kristus yang mereka sebarkan gitu. Mereka sudah melihat bagaimana orang-orang Guarani yang kemudian mulai percaya dengan Kristus. Mereka senang karena itu hal tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya itu mereka merasa bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah dan gereja pada saat itu adalah merupakan hal yang sebetulnya hal yang betul-betul sangat salah ya. Jadi di mana gereja itu sendiri malahan yang dari Sri Paus ini sendiri yang tentunya membatalkan gitu misi tersebut. Tentunya kan di mana sih peran gereja pada saat itu? Padahal kan misi gereja itu adalah menyebarkan agama begitu. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang dalam film ini itu mampu ingin mempertahankan dirinya dalam nama Tuhan itu, maksudnya sungguh luar biasa gitu ya. Jadi di mana itu di ending cerita di filmnya itu di bagian part terakhir itu. Nah bagaimana Father Gabriel, cara mati dari seorang Father Gabriel itu adalah dia mati dalam keadaan sedang membawa sakramen agung gitu ya. Sedang membawa saya lupa apa namanya gitu. Intinya itu dia sedang membawakan sakramen agung itu, mereka tengah adorasi. Jadi dia mati dalam keadaan memegang benda tersebut begitu. Dia ditembak, kemudian dia langsung terjatuh. Nah, jadi bagaimana itu dia tetap mempertahankan kekristenannya begitu di tengah pengkhianatan gitu yang dilakukan oleh gereja gitu ya. Jadi bagaimana tadi kemudian ada seorang Rodrigo Mendoza juga yang pada awalnya seorang penjahat, dapat dikatakan demikian. Pada akhirnya dia itu beralih ke jalan yang benar, beralih ke jalan yang mempercayai Tuhan. Dia memutuskan untuk mempertahankan ajaran itu ya, menjalankan misinya mereka. Jadi sangat nampak bagaimana kesaksian yang mereka tunjukkan gitu. Walaupun mereka menggunakan perlawanan fisik yang sebetulnya salah di mata agama. Jadi tapi itu tadi maksud dan tujuan mereka itulah mereka itu ingin mempertahankan ajaran yang telah mereka bangun, ajaran Kristus. Sebetulnya mereka tidak salah. Cuman hanya karena keadaan mereka terpaksa untuk melakukan hal demikian. Jadi saya rasa film ini cukup menginspirasi begitu ya. Cukup menginspirasi kita khususnya umat-umat Kristen dalam bagaimana cara kita itu mempertahankan ajaran dan kesaksian kita terhadap Kristus itu sendiri. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, kira-kira apakah kita perlu juga berkorban demikian dengan melakukan perlawanan demikian? Sebetulnya tidak, teman-teman. Jadi ada satu poin yang bisa kita ambil dari film, jadi bahwa di tengah perkembangan zaman ini tentunya kita itu dihadapi dengan bagaimana perkembangan media dan teknologi yang membuat orang-orang itu kemudian melupakan tentang ajaran agama itu sendiri ya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang sudah mulai mengabaikan ajaran-ajaran Kristiani begitu, yang kadang banyak orang yang bermalas-malasan, tidak pergi ke gereja dan lain sebagainya. Jadi kita itu sebagai umat Kristen zaman modern sekarang itu kita harus bisa bersaksi dengan apa?
kita itu menunjukkan cara hidupnya kita yang tetap maksudnya tetap terpaku begitu pada ajaran Kristen yang telah diajarkan oleh Kristus. Jadi kita itu wajib, bagaimana kita harus wajib itu pergi ke gereja lah minimal sekali seminggu dan lain sebagainya, tetap menjalankan doa pribadi dan lain sebagainya. Maksudnya dengan kehidupan seperti itu kita sudah bersaksi sebetulnya teman-teman, bagaimana kita mempertahankan iman kita. Seperti bagaimana tadi Father Garbil dan Rodrigo Mendoza ini mempertahankan iman yang mereka gitu ya. Mereka rela mati demi mempertahankan misi gitu. Mempertahankan misi yang sudah mereka bangun. Jadi saya rasa film ini sangat menginspirasi kita teman-teman. Jadi mari kita coba berlebih berani lagi untuk bersaksi tentang Kristus dan ajaran Kristus itu sendiri. Kita harus bisa bersaksi ya. Kita bersaksi. Uh, kita tidak harus mati begitu, tidak harus mati atau memberikan perlawanan terhadap seperti yang dilakukan dalam film gitu, seperti yang ditunjukkan dalam film. Tapi kita cukup menerapkan bagaimana pola hidupnya kita itu yang tetap patuh terhadap ajaran-ajaran yang Kristus itu sendiri ajarkan gitu. Jadi kurang lebih kaitannya itu ada di sana itu teman-teman ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja video dari saya terkait analisis film The Mission tahun 1986 ini. Jadi semoga saya harap analisis video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami apa kayak begitu kaitan dari film dan materi tentang martiria atau saksi Kristus. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya sini sekali lagi saya mengatakan mohon maaf dan itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.